Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini, koreksi lanjut terjadi. Ya, nyaris 2% terjadi penurunan secara overall dengan total market cap di 2,33 triliun US dollars. Bitcoin drop sebesar 2,06%, sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,75%. Bitcoin dominance turun 0,01%, volume turun 19%. Ya, jadi kalau kemarin ada yang bilang ya, Bang, kenapa? Bukan sekarang lagi rally, kenapa jadi kenapa kritis? Nah, ini dia kritis. Karena lower high kemungkinan bisa terjadi dan beneran terjadi ya. Jadi lu buat yang ngikutin terus TCI mungkin udah hafal lah. Gue sering banget ngomong kayak gini. TA itu ya in general akurat ya. Anggaplah akurasi sampai 80%. Itu cuma jadi berantakan kalau tiba-tiba ada news misalkan gitu ya. Ada news kayak misalnya kita berharap dia naik nih, tiba-tiba ada news kayak misalkan apa ya contohnya ya, ada exchanger A yang cukup besar, dia tiba-tiba bangkrut gitu atau apa, nah itu fundamental bisa drop gitu ya. Tapi selain dari ada berita-berita atau newsnya seperti itu, TA akan kurang lebih mirip-mirip begitu. Jadi kalau sampai sekarang sepertinya bahkan di cycle ini masih ada yang kayak disebutnya tuh, gue sebutnya ya, technical analysis denier gitu ya. Wah enggak, gue nggak lihat chart, gue nggak perlu. Yang penting pakai apa ya, nggak tahu. Kayaknya pakai feeling kayaknya ya. Nah sementara gue udah bilang dari kapan, kalau lu trading pakai feeling berantakan rata-rata gitu. Ya nggak ada deh orang trading pakai feeling itu menang ya. Mungkin yang menang pakai feeling itu kalau lu politician ya, lu politician di US kayak Nancy Pelosi gitu ya. Nah lu cari tuh news dia tuh ya. Dia ngapain? Insider trading. Nah itu bisa, nggak usah pakai TA. Karena dia udah tahu duluan gitu. Tahu ada pembukuan perusahaan A, perusahaan B. Nanti dia bisa tinggal short. Nah iya itu bisa. Lu pakai perasaan bisa. Tapi kalau lu bukan politician ya, bukan Nancy Pelosi, ya udah belajar TA seperti orang normal gitu. Karena nggak tahu, kayaknya ada yang tetap alergi gitu kayak sama TA ya. Sekali lagi, kalau lu pengen bener-bener maksimum profitnya ya harus belajar TA. Cara lain kalau lu bang, gue udah coba berkali-kali TA dan nggak ngerti-ngerti, ya udah lu DCA murni. Tapi DCA murni itu jangan di alt yang aneh-aneh ya. Lu DCA-nya hanya di Bitcoin atau Ethereum, udah dua itu aja ya. Itu juga pasti profit kok ya. Kalau lu bisa ngelakuin itu DCA terus gitu ya, profit juga. Nah, tapi yang serem tuh kadang-kadang orang DCA di aset-aset yang sangat volatile, yang butuh TA. Kalau dia nggak ngerti TA, nggak tahu kapan untuk melakukan TP-nya gitu. Jadi ingat itu deh, jangan sampai lupa ya. Kalau lu pengen DCA murni ya Bitcoin, Ethereum. Kalau lu udah mulai ke alt yang lain-lain, nah itu lu mau nggak mau harus belajar TA gitu ya. Karena ya masa begini aja bingung kenapa krisis gitu ya, lower high, kemungkinan lower high ya. Oke, next kita lihat di sini ya. Untuk Ethereum koreksinya lebih kecil, hanya di 0,7 something ya, tetapi jelas strukturnya masih bertahan ya. Strukturnya masih bertahan sebagai suatu resisten, dan sepertinya kalau kita lihat sekilas, apalagi dari momentum Bitcoin, akan cenderung koreksi lebih dalam gitu. Next kita akan lihat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat, nah menguat. Satu lagi nih, kaum-kaum yang tidak percaya bahwa indeks dolar ini ngaruh ke kripto ya. Nggak ngaruh, katanya cuma ngaruh ke falas lain. Sekarang nih pairnya namanya apa? Bitcoin USD ya. Kalau USD-nya menguat, kira-kira apakah harga Bitcoin akan turun? Ya turun dong. Sama kayak gini ya. Kita mau beli telur ya, mau beli telur di pasar ya. Pasar tradisional mau pasar apapun di Indonesia ya. Indonesia pakai apa? IDR. Itu artinya pairnya apa? Telur IDR. Kalau IDR-nya menguat, kira-kira telurnya gimana? Nah, itu yang harus diperhatikan ya, diperhatikan. Jadi
kadang-kadang masih orang suka berdebat hal-hal mendasar yang ini nggak perlu diperdebatkan gitu loh. Ini kan di quote dalam satu harga, dalam satu falas tertentu, ya, falasnya USD gitu. Nah, kalau falas ini menguat ya secara demand, menguat secara kekuatan seperti ya indeks dolar ini, ya otomatis itu akan membuat si aset ini jadi terlihat lebih murah. Ya dong. Selain dari supply demand aset ini, ya itu adalah supply demand dari si pair ini ya. Dia di quote dengan falas apa gitu. Jadi lagi-lagi kalau misalnya dia berpikir nggak ada perbedaan, ya ada ya, lu lihat sendiri. Apalagi kalau signifikan rally gitu ya, ini akan membuat aset yang di-quote dalam falas itu drop gitu ya. Oke, next kita lihat di sini Bitcoin dominance lanjut melemah ya. Dan untungnya kemarin sih kalau kita lihat ya dia reclaim sih ya, dia reclaim, tinggal kita lihat hari ini apakah dia akan tetap daily close lagi di bawah dari 54,92 atau tidak, membuat suatu lower high ya. Oke. Next kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini Sabtu ya, nggak ada apa-apa. Besok Minggu juga malah nggak ada event sama sekali. Jadi minggu ini bisa dibilang udah selesai. Nggak ada news-news yang terlalu penting lagi. Next kita geser ke news. News ini datang dari, well kalau Coinbase ya berarti dari US kemungkinan besar ya. Di mana ada crypto whale yang mentransfer 1,3 miliar US dollars ke Coinbase. Nah ini kemungkinan besar akan dibelikan kripto. Nah Bang, kalau gini pasti ngepam dong. Ya nggak juga sih sebenarnya. Lu lihat sendiri ya, 1,3 miliar. Cryptocurrency market itu berapa? 2,33 triliun. Ya berarti berapa lipat dari 1,3 miliar ya. Oh, tapi kan lumayan bang. Ya kalau dia beli satu meme coin, satu apa mungkin bam bisa ngepam. Karena ini akan membuat si market cap-nya jadi terbang gak kira-kira. Tapi kalau dia beli misalkan Bitcoin, Ethereum gitu ya. Ya lu lihat sendiri 1,2 T ya, 381 M ya. Berarti 1,3 itu satu kasarnya ya, kita hitung kasar 1/300-nya ya. Malah nyari 1/400 kalau kita lihat. 1/400 dari market cap Ethereum. Itu sama aja kayak lu ngeludah ke kolam gitu berharap jadi tsunami gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau ini digoreng ya, kalau ini digoreng terus banyak yang bilang, wah nih, ya nih ada whales akan beli, whales akan beli. Mungkin semua orang bisa FOMO dan ikutan beli gitu ya. We'll see apakah akan ngaruh tidak ya. Kalau tapi secara pure number ini kecil banget. Ini cuma kayak ludah di kolam ya, kayak orang ngeludah di kolam ya. Nah, next kita akan geser ke news dan news lagi ini ya. Newsnya itu datang dari US juga di mana Republic First Bank officially collapse dan disease oleh regulators. Aduh, buat lo yang ngikutin terus TCI tahu bahwa gue bilang salah satu hal yang penting dari US adalah ya, yang pertama penurunan interest rate dan seterusnya udah hafal ya. Tetapi gue udah bilang juga jangan terjadi resesi. Karena kalau terjadi resesi seperti yang gue pernah bahas di sini, nggak apa gue korin lagi lah ya. Di sini ada interest rate ya, kita masukin di sini price scale-nya. Bitcoin, waktu itu apa yang terjadi dengan Bitcoin? Saat interest rate turun, yang kita harapkan turun nih ya, kok harganya malah anjlok? Wah, nah jawabannya simple. Karena di US-nya sampai krisis. Kalau di US-nya sampai krisis, kemungkinan besar akan terulang lagi seperti di 2020. Ya, di mana ya kalau orang resesi gini ya, orang mikirin perut atau mikirin Bitcoin ya. Orang pasti mikirin perut dong. Kalau udah lapar, dia bingung gak ada kerjaan, pasti dia akan likuidasi aset paling beresiko dulu. Nah, Bitcoin akan kena, saham akan kena. Ya lu cek sendiri deh ya. Waktu interest rate ini turun, korelasinya jelas banget. Turun karena resesi, aset semua di US ya, saham-saham di US dan crypto in general semua ngedump. Aduh, sedikit bikin deg-degan ya. Karena ini adalah pertanda-pertanda awal nih, di mana banyak bank yang mulai default. Nah, kalau banknya default dan collapse, semuanya apalagi seperti 2008, waduh ya. Ya, ini bisa terulang lagi. Jadi, ya makanya lagi-lagi kalau gue pribadi gini, harus pakai data dan fakta. Fundamentalnya kita perhatiin, jangan cuma pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, mau gue juga pengennya sekarang Bitcoin tuh sampai 1 M dolar gitu. Kalau pakai perasaan mah, ya.
Tapi kalau kita ngomongin pakai data dan fakta, banyak permasalahan fundamental gitu loh. Banyak permasalahan fundamental, TA juga udah overbought gitu. Jadi ya makanya gue bilang jangan nekat gitu, jangan nekat. Dan gue pribadi udah bilang dari di angka 70 ribuan ya, bahwa gue pribadi akan mengurangi dengan signifikan peluru gue ya. Jadi misalkan dari $100, gue akan kurangin jadi cuma $50 aja untuk akumulasi. Atau bahkan $25. Itu tetap akumulasi, tapi lebih kecil untuk menghindari FOMO. Gue udah bilang kan, ya. Walaupun gue masih cukup yakin bahwa possibility untuk lebih dalam koreksinya itu masih besar, tapi gue tetap akumulasi sekali lagi, ya. Supaya apa? Supaya otak gue aman, supaya gue nggak pakai perasaan tradingnya. Jadi gue tetap melakukan akumulasi di tempat-tempat yang gue udah bahas dengan peluru yang lebih kecil, gitu. Ya, gue harap lu ngerti gitu logika dari kenapa gue tetap akumulasi walaupun gue merasa bisa lebih dalam lagi gitu ya. Oke, next kita akan langsung masuk ke pembahasan kita di buy limit kita. Tetapi sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original ya, yang dari awal banget. Jadi yang ya pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup ya, di mana di startup ini kita bisa claim literally with $0 berbagai macam airdrop ya, seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apustaja dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, 3 kali tergantung projectnya ya. Tapi lagi-lagi sangat menarik. Selain dari itu juga di sini kita itu bisa trade berbagai macam kripto ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards ya. Selain itu juga yang eksklusif untuk TCI, lo bisa mendapatkan ya eksklusif hadiah ya. Eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang lah ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD lo bisa mendapatkan $5, lebih dari $200 kita mendapatkan $10, dan apabila peragangan spot kita lebih dari $200 secara volumenya kita akan mendapatkan $5 lagi. Peragangan spot lebih dari $1.000 kita akan mendapatkan $10 dan seterusnya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah karena ini adalah event khusus Gate.io dengan Toshi Crypto Indonesia. Jadi buat kalian tertarik, silahkan bisa ikutan dan menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu ya otomatis secara buy limit itu dia di buy limit ketiga sekarang ya. Sudah terjadi retest pertama di buy limit ketiga di angka 62.517. Buat lo yang belum pasang, silahkan bisa pertimbangkan untuk pasang buy limit di 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, kalau sampai besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari 62.517, artinya kita bisa limit posisi long di 62.517. Retest kedua, otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di EMA 20 atau di 65.463. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi shortnya, retest 1, retest 2 di EMA 20 atau di struktur 65.463, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 62.517. Sekali lagi, gue udah bilang tadi depan ya, posisi spot pertimbangkan untuk lebih kecil pelurunya. Misalkan biasa lu masuk $100, jadi 50 aja atau bahkan $25 gitu. Karena kenapa? Ya karena gue pribadi ngerasa ini bisa lebih dalam lagi. Tapi menghindari FOMO, akumulasi dulu ya, tapi lebih kecil aja. Next, geser ke Ethereum. Buy limit kedua dan ketiga masih aktif di 3014 dan di 2920. Untuk posisi futuresnya, posisi short sudah kita dapatkan dari kemarin tanggal 26 April ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa nih. Target TP paling konservatif di sini, struktur resisten yang cuma sehari bertahan terus besoknya jebol. Ya, buat
target TP konservatif boleh lah. Ya, tapi buat struktur kayaknya kurang kuat. Jadi untuk target TP konservatif di 3062 USD, sementara yang lebih agresif di angka 3014. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 3014. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3156 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan, kondisi market ini masih bearish ya. Kenapa? Tahu dari mana bearish? Mana datanya? Ya, ini ya. Lower low, lower high, possibility lanjut membuat lower low. Ini yang akan menjadi satu hal sangat besar kalau sampai Bitcoin lanjut membuat lower low ya. Dan lu lihat sendiri, gue udah bahas ya. Sekarang MA20 jadi Mike Tyson, tukang pukul ya. Ini aneh sih, udah lama gak mau tukang pukul karena ini bull market. Bull market biasanya jarang terjadi fenomena tukang pukul ya. Dan kali ini udah kepukul sekali nih ya. Udah kepukul sekali. Kalau sampai kena lagi ya dan MA20 masih jelas menjadi resisten, suka nggak suka ya, kita masuk dalam satu skenario yang lebih bearish lagi bahkan ya. Harapan besar kita adalah apa? Supaya ketahan oleh bull support band yang ada di angka 55 ribuan ya. Dan by the way, bull support band ini dari minggu ke minggu semakin naik ya. Karena ya harganya kan dia ngikutin average di sini yang lagi naik gila-gilaan ya. Jadi untuk sekarang di angka 55.800. Kemarin kan 55.000 rendah. Sekarang di 55.800 sampai 54.635 ya. Jadi gue berharapnya bisa ketahan di sini. Kalau sampai jebol masih ada beberapa support di bawah sini ya. Kalau sampai di bawah dari 50.000 itu yang extra red flag ya. Kita nggak tahu tuh bisa sampai sedalam apa. Ya makanya lagi-lagi ya semoga ketahan oleh bull support band atau struktur di daerah 50 ribuan karena banyak di sini ya. Sekali lagi untuk lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan adanya lupa juga 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.